Horas madihita saluhutna. Adorang sota mulai acara per minggu di Jebu, ima minggu pasa puluhon dung Trinitatis, taparade maroha doho pikirata, masuk mahita, tutiki nahohom martangyang mahita. Amin. Marede mahita memuji Tuhan tasian buku ede nomor 10 mamuka senek sada sahat Rudi ayat 2. Jongjong mahita. Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tod di perbadian atau mopalangit dohot tanoon. Amin. Songono dohatani Tuhan Jehovah, idama ahu apala ahu sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jalaluluakku nasida. Songon pangalulu ini parmahan di pungan naganuk ari, uju di tonga-tongani biru-biruna akan nama pari ibana. Suang songoni ahu mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata para siroha jala perdenggan basa nasumurung. Tamado nyan hona uhum muhami alani garis ni rohanami midahatam. Alai say sesa madosa nami jala salpuhon sude pabahenan nami nahurangi. Say unang ucati asini roham siak kami. Say tabay mapasupasum. Dohot gugu nasian banua gijang tuhuriam. Asa hupuji hami ho, dung malua hami sian pardangolan na dihasiang anon. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Mari dihitasian buku di nomor 570 sada ayat sada. Tabigi ima patik ni dibata di hari Minggu sadarion, ima patik pasiahon dohot lapatanna. Patik pasiahon, unak ko olo maka tidak kon hata na sututu maralohon dongan jolma. Dia do lapatan ni i, odo. Ikut dihabiari rohatta dibata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unak kita ulu manggagapi dongat jolma, manang majehehon manang pahata-hatahon, pauruhon sangap nasida, ikonnya pinad do dongat jolma, anggoso takas do pe binoto salana, holan uhum na dingganido pa buah-buahon, ima sahakna. Atong rak mangidugugo mahitasian tuhat talahon mangulahon na hubarto patik nai, ali Tuhan debata, sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Mari dihita siya buku di nomor 162 ayat sada tabba tulu. Jongjong mahita. Tapaserep marohat manopoti dosat tatu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Say asima roham di hami. Akan mangarsakon dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami hasesan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiay. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alay asa hot rohanami marhapor siyahon. Laho manggotapon nasa dosa. Dohot roha por tibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabigi mabaga-baga ni di bata taringot tu hasesan ni dosata. Songono dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tu ahu, hamu akan naluja jalan nasorat. Hupasonang pe hamu, buat hamu ma augakku tu hamu. Guru ho kamu masian au, ay nalabok doau jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangat tod dimuna, ay labok do augakku jalan yang dohot na hupaporsaton. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Mari dihitasin buku di nomor 410 sada ayat 3. Tajaha mahatani debata epistel di hari Minggu sadarion sian surat sada Petrus bidudua memuka mesian ayat 10 tolhas sahat rodi ayat 10 pitu. Tajahama marsikat soren uduk mahamu maradopun nasa uhum nasinuan di hajol maun alani Tuhani nang maradopun raja perfaso pergijang aradopo panguhum akan nasinuruna mamicang akasibahin na jahat alay mamuci iya siula na dengkan. Ayo dolo moni rohani di bata naeng mamarhitisian ulaw na dengkan popomamuna haoton ni halak na hurang roha. Hayak kanaung melua duhamu halay unang mapinake haluaw ni mangodingi hajahaton songonak kanaposo ni debata matahe. Rap mahita sudi. Marhapat tunun mahamu tusa sudi. Haholongi ma akadongan. Habiari ma debata. Pasama ma raja. Ima sahatna. Mertua ma akan atau mangihon hatani debata. Jala nau peopsa. Amin. Marede mahita sen buku ede nomor 747 ayat sada sahak rodi ayat 2. Tuhan
tong taha tidakon maha porsiaut tai songona hina tidakon ni dongatta saha porsiaon di sadok portibion rap madok mahita au porsia di debata Jehuba ido ama pergugu na suhatu dosan natu mapalangit dohok tanu au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya tod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhatan na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuba na turu dong ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamuni debata Jehuba amanai pergugu na suhatu dosani disima ibana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na maddok mulak mangulu do sugot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora sudah amin. Maret di mahitasian buku di nomor 256 ayat sada tabba ayat 4 laos puhut mahita papungu pilihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Mari kita menerima firman Tuhan untuk minggu ke-10 sesudah Trinitatis tanggal 16 Agustus tahun 2020 hari ini dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 hingga ayat ke-18. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau,
karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, merdeka. 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 Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Senin besok tanggal 17 Agustus 2020 bangsa kita merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Walaupun kita harus merayakannya dalam keprihatinan akibat pandemi COVID-19 ini, tetapi kita bersyukur karena bangsa kita sudah merdeka. Karena kemerdekaanlah yang bisa membuat kita membangun diri kita sendiri menjadi bangsa yang maju. Karena itulah preambul dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, sehingga harus terus diperjuangkan. Dan kita harus berterima kasih kepada para pahlawan kita yang telah mau mengorbankan nyawa mereka untuk merebut kemerdekaan ini. Karena itu saudaraku, mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Saudaraku, kemerdekaan itulah juga yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Kita tahu Israel menjadi budak di tanah Mesir, tetapi Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir itu dengan tangan Allah yang begitu kuat di bawah pimpinan Musa. Dan mereka dibawa ke tanah Kanaan, dan di sana Tuhan membuat mereka bisa membangun dirinya sendiri menjadi bangsa yang kuat, yang dihormati, dan bangsa yang disegani. Sekarang saudaraku, karena Israel sudah menerima kemerdekaan itu dari Tuhan, maka di dalam Nats ini Tuhan mengharuskan mereka untuk memerdekakan orang lain juga, terutama sesama mereka, sesama bangsa mereka yang menjadi budak. Sebenarnya mereka menjadi budak bukan karena Israel menganut sistem perbudakan, sama sekali tidak. Lalu kenapa begitu? Selalu ada saja orang karena sesuatu hal dan lain hal dia menjadi jatuh miskin dan tidak memiliki apa-apa lagi, sehingga daripada mereka mati kelaparan dan daripada mereka tidak ada tempat untuk berteduh bersama dengan keluarganya, maka dengan sukarela mereka menghambakan dirinya dan seluruh anggota keluarganya kepada sesamanya bangsa Israel. Tetapi perlakuan kepada mereka berbeda. Mari kita baca di kitab Imamat pasal 25 ayat 39 hingga ayat yang ke-43. Mereka tidak boleh diperlakukan seperti budak, tetapi harus diperlakukan seperti saudara, seperti orang merdeka. Dan terutama dalam Nats ini dikatakan pada tahun Sabat, pada tahun ke-7 mereka wajib dibebaskan. Orang Israel wajib memerdekakan, membebaskan sesamanya yang menjadi budak, karena mereka juga sudah Tuhan bebaskan dari perbudakan Mesir. Dan bukan sekedar dibebaskan. Mari kita baca di ayat 13 hingga 13 ayat sampai hingga 14, dikatakan di sana bahwa majikan mereka harus memberi kepada bekas budaknya itu harta yang cukup. Dikatakan harus menghiasi leher mereka dengan kalung dan dengan harta yang lain. Untuk apa? Itulah sebuah usaha untuk memanusiakan sesama kita,
supaya mereka memiliki modal sendiri untuk memulai usaha baru, sehingga mereka bisa mencari nafkah sendiri dan tidak kembali menjadi budak. Itulah tanda cinta kasih kepada sesama. Dan Tuhan berjanji di ayat 18, bila mereka melakukan hal seperti itu, maka Tuhan akan melimpahi mereka dengan berkat-berkat dari Tuhan. Karena di Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Membantu yang lemah tidak akan pernah membuat kita menjadi miskin. Tetapi membantu orang lemah justru akan mengundang hujan berkat Tuhan turun atas kita. Lalu sekarang saudaraku, apa pesan dari nats ini bagi kita sekarang? Pertama, kita harus bersyukur atas kemerdekaan bangsa kita. Tetapi sebenarnya yang paling kita syukuri adalah kemerdekaan kita dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, dan dari kuasa maut yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui kematian dan melalui kebangkitannya. Kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di Yohanes 8 ayat 36, Yesus mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tidak ada kuasa manapun lagi yang bisa memenjarakan kita, yang bisa memperbudak kita. Tidak ada. Tetapi kita akan menjadi bebas. Bebas oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Namun saudaraku, kita harus akui, terutama di zaman ini, tidak sedikit orang yang menyalahgunakan kebebasannya hingga kebebasan yang kebablasan. Mereka mau bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan. Dan mungkin hal inilah salah satu menjadi penyebab tingginya angka penularan COVID-19 ini. Karena begitu banyak orang ingin bebas melakukan kemerdekaannya, terutama sesudah kondisi new normal. Seenaknya berkerumun, tidak menggunakan masker, anggap enteng, arogan, dan lain-lain. Kita takut bangsa kita akan terkena dengan gelombang kedua dari corona ini, bila semua orang menjadi kebablasan. Dan itu juga yang terjadi di media sosial. Orang seenaknya memberitakan berita hoaks yang membuat banyak kekacauan atau yang membunuh karakter orang lain. Saudaraku, bukan kebebasan seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Bukan kebebasan seperti itu, kebebasan seorang murid Yesus, tidak. Kita bebas dari kuasa dosa untuk bebas hanya untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus. Tetapi ada lagi hal-hal yang aneh. Masih banyak orang yang suka diperbudak. Mulu hata-bata ngadidok halak nagir-girak katuban. Dia sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, tetapi dia masih mau memberikan dirinya lagi diperhamba oleh kuasa-kuasa lain, diperhamba, diperbudak oleh hartanya, diperbudak oleh hawa nafsunya, diperbudak oleh hobinya, oleh rokoknya, oleh tuaknya, oleh minuman kerasnya, dan yang lain-lain. Dia menjadi budaknya. Ada lagi orang yang diperbudak oleh kemalasannya sehingga mereka menjadi perampok, menjadi pemalak, menjadi penjual narkoba, penjual tubuhnya, dan lain-lain dan lain-lain. Dan yang paling baru sekarang, terutama di kalangan para remaja, semakin banyak para remaja dan orang-orang yang diperbudak oleh gadgetnya, diperbudak oleh handphonenya. Itulah penyakit baru sekarang yang menulari terutama anak-anak muda yang disebut dengan penyakit nomofobia. Nomofobia, ketakutan terlepas dari handphone.
Sehingga mereka menggunakan handphonenya sampai lebih dari 10 jam setiap hari. Bayangkan apa yang bisa dilakukan lagi bila untuk handphone saja sudah 10 jam. Memang kita sangat mensyukuri dan sangat membutuhkan perkembangan teknologi informasi, terutama di situasi COVID-19 ini. Tetapi ingat saudaraku, jangan pernah menjadi budaknya. Jangan pernah menjadikan HP-mu, menjadikan internetmu menjadi tuan yang baru yang memperbudakmu. Kitalah yang harus menjadi tuan bagi kemajuan teknologi kita. Tetapi masih ada yang paling berbahaya, yaitu memberi diri diperbudak oleh kuasa kegelapan. Oh, itu yang disebut dengan praktek okultisme. Ternyata walaupun zaman kita sudah super canggih, sudah zaman virtual, tetapi masih banyak orang Kristen yang percaya pada kuasa kegelapan. Bukan hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara yang luar biasa kemajuan teknologinya. Masih ada yang percaya kepada kuasa kegelapan, kepada kuasa klinik, kepada kuasa dukun, percaya dan meminta berkat kepada roh-roh orang mati. Masih memakai azimat, memakai guna-guna dan lain-lain. Ingat saudaraku, inilah praktek yang paling menjijikkan bagi Tuhan dan sangat mendukakan hati Tuhan. Sekarang itulah tugas kita. Itulah tugas kita sekarang, memerdekakan, membawa kemerdekaan yang dari Tuhan Yesus kepada mereka. Dan tugas itu saudaraku bukanlah pilihan, tetapi adalah kewajiban kita. Karena ingat, kita semua sudah menerima pembebasan, menerima kemerdekaan dari Tuhan Yesus. Maka kita wajib, sekali lagi kita wajib untuk memberitakan pembebasan kepada semua orang yang terikat, yang terperangkap, yang terpenjara oleh kuasa dunia ini. Lalu mungkin pertanyaan kita adalah, dengan apa dan bagaimana kita membebaskan mereka? Saudaraku, camkan ini. Yang dapat membebaskan semua orang hanya satu, yaitu firman Tuhan. Pembebas sejati adalah Injil kemenangan Tuhan Yesus. Karena itu tugas kita adalah beritakanlah Injil kebebasan itu. Beritakanlah kemerdekaan sejati yang dalam Tuhan Yesus itu. Dan ajaklah orang-orang agar mereka mau dibebaskan. Dengan mau bertobat, dengan mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan mereka terbebas dari seluruh yang membelenggu mereka. Orang-orang Kristen harus memberitakan firman Tuhan. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang sakit. Baik yang di rumahnya maupun yang di rumah sakit. Agar mereka merdeka, mereka terbebas dari rasa ketakutan, dari rasa putus asa karena penyakitnya. Tetapi supaya mereka tetap berpengharapan, mereka tetap memiliki semangat hidup dan mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus yang membebaskan mereka. Orang Kristen juga harus memberitakan firman Tuhan kepada mereka saudara-saudara kita yang dibina di lembaga pemasyarakatan, di rumah tahanan, supaya mereka juga bisa dibebaskan, supaya mereka juga bisa dimerdekakan dari kuasa iblis yang menanamkan sifat jahat dalam diri mereka, sehingga mereka mau bertobat, mereka mau kembali sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan mereka terbebas dari kuasa-kuasa iblis yang menanamkan sifat jahat itu. Bila saudara-saudara ingin, ikutlah bersama kami dari Yayasan BKS Marturia yang setiap minggu, beberapa kali dalam satu minggu, melayani di lembaga pemasyarakatan dan di rumah tahanan di daerah Jabodetabek ini. Kita juga harus memberitakan firman Tuhan untuk membebaskan orang
yang sudah diperhamba oleh hartanya, oleh uangnya, oleh roh materialisme, yang dikuasai oleh nafsu duniawinya, yang dikuasai oleh roh hedonisme, roh konsumerisme, supaya mereka terbebas dan mau menyerahkan diri hanya untuk Tuhan Yesus saja. Kita juga harus memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kita yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini, supaya jangan ada yang terkurung oleh ketakutan yang berlebihan, supaya mereka jangan mau ditaklukkan oleh keputusasaan, supaya mereka jangan terjerat oleh godaan setan untuk melakukan kejahatan karena mereka kekurangan makanan dan lain-lain, supaya mereka jangan terjerat dan jatuh ke dalam kuasa kegelapan. Karena tidak sedikit orang sekarang yang karena dampak corona jatuh kepada kuasa-kuasa kegelapan itu. Tetapi saudaraku, mari kita memberitakan firman Tuhan kepada mereka, agar dengan firman Tuhan mereka dikuatkan untuk tetap berharap, untuk tetap bersemangat, untuk tetap mau bekerja keras dan percaya. Dan kita juga harus seluruhnya seperti itu. Percaya bahwa setelah hujan Tuhan akan mendatangkan pelangi. Setelah gelap Tuhan akan memberikan terang. Kita yakin bahwa setelah pandemi corona ini Tuhan akan memberikan pemulihan dan kesejahteraan. Amin. Amin. Karena itu saudaraku, walaupun kita secara sederhana, mari kita syukuri, kita rayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-75. Tetapi yang terutama, mari kita syukuri dan hidupi kemerdekaan yang sudah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekarang turutlah memerdekakan orang-orang yang masih terpenjara oleh apapun, supaya semua orang menjadi orang yang bebas, yang merdeka dari perbudakan dunia, tetapi bebas melakukan kehendak Tuhan Yesus. Supaya semua orang terbebas dari hal yang memperbudak mereka, tetapi mereka bebas untuk memuliakan Tuhan Yesus. Merdeka. Merdeka. Amin. Kita berdoa. Terimalah puji syukur kami Tuhan yang telah memberikan usia 75 tahun sejak kemerdekaan bangsa kami Indonesia. Kami memohon Tuhan, berkatilah seluruh rakyat bangsa kami, agar tetap kokoh dalam kesatuan dan persatuan, tetap sehati. Berkati dan beri hikmat-Mu bagi para pemimpin bangsa kami, agar dalam memimpin mereka takut akan Tuhan, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berkati seluruh usaha yang dilakukan pemerintah kami untuk memulihkan ekonomi, memulihkan kesehatan, memulihkan kondisi sosial bangsa ini. Jauhkan dari bangsa ini para koruptor, para provokator, dan segala usaha untuk memecah belah, apalagi usaha untuk mengganti dasar negara kami. Jauhkan mereka Tuhan. Tuhan, kami mendoakan agar Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dalam semua usaha, dalam semua pekerjaan, dalam semua studi, dalam semua keluarga mereka, dalam seluruh aktivitas mereka. Jagai kami Tuhan satu persatu, agar kami terhindar dari infeksi virus corona ini. Sembuhkan mereka yang sakit, terutama yang sudah terinfeksi. Berikan kami Tuhan kesehatan yang prima. Berikan semangat dan pengharapan bagi saudara-saudara kami di mana usaha dan pekerjaannya terganggu akibat COVID ini. Pulihkanlah Tuhan usaha dan pekerjaan mereka. Berkati umat-Mu yang berulang tahun kelahiran. Berikan mereka Tuhan umur yang panjang. Berkati juga mereka yang berulang tahun pernikahan. Berikan mereka kasih-Mu yang semakin kokoh di dalam ikatan keluarga mereka. Ya Tuhan, berkati firman-Mu yang sudah kami dengar, agar kami mau mengisi kemerdekaan kami dengan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kuatkan hati kami Tuhan,
agar tidak ada lagi yang memperhambakan dirinya kepada kuasa manapun, baik kepada kuasa kegelapan, kepada harta, kepada uang, kepada kenikmatan sesaat, apalagi kepada handphone kami. Bebaskan kami dari semuanya itu Tuhan. Kuatkan dan beri kami kuasa-Mu, agar kami mau dan mampu memerdekakan mereka dari semua yang memperhamba itu, supaya mereka merdeka di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu terpuji selama-lamanya. Amin. Kamu kadungan nunga tajalo hatani di bata, nuaing tapasahat ma peliata alusta tuhatani di bata, huhut mared de mahita, sian nomor 450 ayat sada dohot ayat tulu. Jongjong mahita. Si palua dokamu, saat palua tondiki, nasarat tenisi balis, ikon segabay noni, gowarmi Tuhani, lolani do tatangnya koma peliata. Ali di bata manamina di banua gijang. Hodo harorwani saluhut silehon-lehon nadingka dohot nasauli basana mauli utus. Hupasahat tami masana nilehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam putad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sa dariokang ulua siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Ro
Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu.